warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam seputar perempuan. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh perempuan yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya Ibu Asi Noprini ya Bu ya, SPSI, Konselor UPTD PPA Provinsi Jambi pemirsa. Nah, untuk menggali lebih dalam nih bagaimana cara kerja dari PPA tersendiri dan apa juga prioritas Ibu, sebelumnya saya tanya dulu nih tentang profilnya, bagaimana? Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Profil UPTD PPA ya. Kalau UPTD PPA sendiri adalah unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang memang khusus penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi. Jadi tugas kami hanya melayani dan menyelesaikan kasus yang terjadi di Provinsi Jambi. Jadi inilah unitnya. Mungkin kita juga udah lihat di dalam ruangan ini kami mengadakan pelayanan sehari-hari. Memang hari ini ruangannya sangat sederhana, tapi alhamdulillah dengan ini kami sudah bisa mencapai ya. Pertama kami pernah juara terbaik nomor 4 se-Indonesia UPTD. Berarti ada penghargaan ya Bu ya? Sudah, iya pernah di tahun 2019 kami menjadi juara terbaik 4 seluruh Indonesia ya waktu itu unit pelayanan UPTD Provinsi Jambi. Kemudian kami sudah melayani kasus hampir dalam 1 tahun ini 102 kasus yang sudah kami layani semua ya. Lumayan banyak ya Bu? Banyak. Ini belum selesai akhir tahun. Kayak akhir tahun yang lalu itu sampai 126 kasus. Nah ini di bulan Oktober sekarang sudah berjumlah 102 kasus perempuan dan anak yang sudah dilayani. Dan sehari-hari memang kegiatannya konseling ada, mediasi ada, kemudian ada layanan konsultasi hukum pun bisa dilakukan di sini, maupun konsultasi atau konseling tentang parenting atau tentang masalah anak-anak yang terjadi di Provinsi Jambi itu. Jadi kita nggak mengadakan sosialisasi, kita nggak mengadakan bintek, kita cuma prioritasnya adalah pelayanan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jambi itu. Jadi dengan Ibu Asi sendiri ini sebagai ketua? Iya, saya di sini kepala unitnya ya, kepala UPTD. Kepala UPTD, ya di sini saya Asi Noprini kepala UPTD, tapi saya suka dipanggil sehari-hari dipanggilnya Iin. Jadi kalau Mbak nanti nyari di sini nama lengkap Asi nggak ketemu karena jadi namanya Iin. Nah, biasanya di sini saya dipanggilnya Iin, Bu Iin, dicari-carinya biasanya Bu Iin gitu kan. Di UPTD sendiri punya 3 kasih. Satu kepala seksi tata usaha, yang satu kepala seksi pengaduan, kemudian ada kepala seksi tindak lanjut namanya untuk kasus-kasus yang masuk di sini. Berarti ada 3 kasih ya? Ada 3 kasih. Jadi untuk kepala UPTD ya Ibu Iin aja ya? Lebih akrab Ibu Iin, bagaimana nih perjalanan karirnya menuju menjadi kepala UPTD ya? Oke. Nah awalnya saya di sini tuh staff. Awalnya staff di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dulu ya. Saya staff di situ, kemudian di tahun 2008. Saya masuk dinas pemberdayaan perempuan 2008 jadi staf. Kemudian udah jalan 1 tahun, 2 tahun saya jadi kasih sosial budaya waktu itu. Sempat jadi kasih kualitas hidup perempuan, sempat jadi kasih pengurus tamaan gender di bidang hukum dan politik perempuan. Kemudian pernah jadi kasih perlindungan perempuan. Nah terakhir di 2018 itu kepala unit UPTD Provinsi Jambi sampai sekarang. Berarti berapa tahun nih menuju ke sekitar 11 tahun. 11 tahun baru menuju menjadi kepala UPTD ya. Jadi ini awalnya basic pendidikan atau memang pekerjaan dari awal? Basic pendidikan ya. Ketika saya lulus ASN di tahun 2004 saya ditempatkan di rumah sakit jiwa. Oh,
Iya, Ini bekerja tempat di- ya, iya bekerja di rumah sakit jiwa ya, bukan pasien rumah sakit jiwa. Pertama kali saya di konselingnya rumah sakit jiwa. 3,5 tahun di sana, kemudian saya dipindahkan di Biro Pemberdayaan Perempuan karena kebetulan butuh konselor. Benar. Nah, dari Biro 2008 sampai hari ini saya bergelutnya di dunia perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi hampir 11-12 tahun lah saya Berarti di ini dunia. memang basic pendidikan. Iya, kebetulan basic pendidikan psikologi, orang butuh, kemarin saya ditarik, pemerintah sini butuh, saya ditarik, kemudian lama-lama saya nggak dipindah gitu. Udah Ini lama. Bu In sendiri asli Jambi? Iya, Jambi asli ya? asli Jambi. Bergelut di bidang pemberdayaan perempuan sekarang. Iya, sekarang. Jadi kayaknya udah Rasanya bagaimana nih? Enjoy aja ya menjalaninya? Awal kali saya melakukan pelayanan terhadap kasus perempuan, kita sempat shock saya ya, sempat stres juga. Karena dibalik pilah-pilahnya saya bilang, karena setiap hari kita juga punya rumah tangga gitu ya. Sehingga saya berpikir ketika awal jadi konselor yang baru setap saya masih agak ringan beban, tapi makin jauh ya. Dulu namanya P2TP2A, ini sebelum UPTJ P2TP2A dulu. P2, P2TP2A, dan saya di situ merangkap manajer kasus, kemudian konselor, kemudian saya juga jadi mediator karena saya sudah mediator itu di PMN sudah lumayan padat ya? Jadi sempat terbebani ternyata. iya, awalnya saya pikir ini kerjaan tuh yang makin hari makin mumetnya itu apa, kompensasi diri kita ya sebagai yang pelayan konselor. Jadi kita nggak sebatas mengkonseling orang, melayani ya? Iya, tapi kita juga terbebanin. Saya bisa mampu nggak menjadi contoh juga buat yang di konselor ya, yang konseli ya, yang konseli yang datang, apapun korban-korban yang datang, kemudian menjadi klien saya, mereka terpuaskan. Tapi saya berpikir satu sisi, wah ini beban saya cukup berat gitu ya di rumah tangga dengan anak-anak saya gitu ya. Selain juga berat membagi waktu, dengan apa yang saya bicarakan di depan umum, saya bisa bertanggung jawab nggak terhadap diri sendiri. Nah inilah tantangan saya yang sampai hari ini saya berusaha sekali ya. Kita nggak lepas dari manusia ya, tapi saya berusaha berjalan di relnya, bahwa saya bebannya ya di situ. Kira-kira mampu nggak saya ketika orang lain merasa puas dengan diri saya, ketika ada korban yang datang 2-3 kali ingin ketemu Bu Iin, pengen konseling, dengan banyaknya pengaduan. iya, dengan pengaduan yang sebanyak ini makin hari makin banyak dan makin dengan hari berbagai kasus ya, dengan tentunya. berbagai kasus sudah menguras tenaga kita. Yang jelas kan konselor Bukan maupun hanya psikolog, tenaga, tapi otak kita juga ya terkuras konselor rasanya. ataupun psikolog sini, jadi psikolog sini suatu tantangannya, kita bisa nggak sih melakukan hal-hal ini yang sama ke anak kita dan keluarga kita. Satu sisi itulah yang membuat saya juga sampai hari ini masih belajar terus untuk menyesuaikan diri terus gitu untuk ya. mengontrol diri tentunya. Iya, terus ketika ada klien yang ngadu kita sampai kepalanya bocor ya dengan kekerasan yang begitu fisik, kemudian dia lapor ke saya membuat sesuatu, bisa mengontrol emosinya, saya bisa mendengarkannya ya. Nah sementara saya juga menerima hal-hal yang negatif dari orang, jadi aura negatif ke saya mengeluarkan aura positif gitu ya. Nah ini juga menjadi beban juga ya, karena kadang-kadang Ini bukan hanya beban tapi tantangan iya, ya. tantangannya kadang-kadang kita juga ngerasa berat menjalaninya gitu ya. benar-benar. Tapi pikir-pikir lagi, di satu sisi kita tugas kantor, keduanya ya ini udah Karena ini tanggung jawab kita. terus kemudian sosial ya. Benar. Kadang-kadang juga kita lihat kasihan korban yang nggak mampu gitu lah. Jadi banyak sih, saya juga kadang-kadang berpikir kalau ada juga yang mau ngejob di sini gitu ya, untuk membuat pengganti saya ataupun nanti ini, saya juga pikir saya udah 12 tahun loh Mbak, ada titik jenuhnya juga. Udah 12 tahun di dunia ini gitu, jadi lumayan jenuh juga sih gitu ya. Tapi kayaknya belum ada yang pas, mungkin juga ya, itu yang masih. Karena ini kan masih tanggung jawab Ibu Iin ya. Tentunya tidak bisa digantikan dengan orang baru, karena pengalaman-pengalaman yang Ibu berikan mungkin itu ya sebentar ya.
Mungkin Cukup itu lama untuk di bidang iya, pemberdayaan ini. tapi sebenarnya sih kalau kita semua ingin belajar, kemudian dengan apa ya, dengan emosi gitu ya, dengan perasaan yang sama, saya yakin bisa semua orang juga menanganinya ya. Hanya tapi kadang-kadang orang melihat susahnya ya, kadang-kadang itu sih yang lagi. Oke, baik pemirsa, dari profil Bu Iin sendiri yang sapa di akrab Bu Iin ya, Iya. lebih mengenal beliau. Namun kita berhenti sejenak, kita akan kembali setelah segmen berikutnya.